Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia adalah, Alkitab sudah mengatakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seistri rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat malam. 5 menit bersama dengan firman, doa dan harapan saya, Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam hidup kami. Dan kami ingin berlari kepada tujuan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita adalah pelari sejati, ya, pelari sejati masih dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Ya. Jadi tadi pagi saya membawakan soal petinju rohani yang sejati. Sekarang saya menambah seorang pelari, ya. Yang pelari itu adalah dia juga harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Kalau ini saya ikut, ya. Dan sering kali kalau nggak juara 2, juara 1. Atau juara 3. Tapi pernah masuk ke dalam arena pertandingan. Bagaimana kita melari, kecepatan sprint kita, bagaimana lari untuk jarak jauh. Kita, ya, dalam dalam pertandingan lari kita tidak hanya pada saat pertandingan itu, tapi sebelumnya kita jauh hari telah melatih fisik kita, pernapasan kita, agar kita mau digunakan, mau cepat atau mau lari jarak jauh, atau 10 km, 5 km, dan lain sebagainya, 400 meter, ya, 100 meter. Jadi saya pernah masuk dalam pertandingan itu. Dan bangga kalau kita menjadi seorang pemenang, ya. Lalu yang kedua, kata firman Allah, larilah kepada tujuan. Jadi seorang pelari itu dia sudah punya agak start dan garis finish. Dan waktu berlari pun nggak bisa kita sembarangan duluan berlari, nggak bisa. Harus pada saat yang tepat dihitung. Dulu kita tidak berlari dalam 1, 2, 3, dia kibarkan bendera saja. Jadi kalau ada yang mendahului, diulang. Jadi harus mengikuti pertandingan, peraturan pertandingan itu. Dan kita harus berlari kepada titik yang sudah ditentukan. Ya, jangan bilang begini, oh aku lari dulu ke Mataram, sementara titiknya ada di Sengkiki. Enggak, itu sudah jelas kalah, nggak akan dapat apa-apa. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, ikuti peraturan pertandingan. Jadi kalau engkau mau menjadi pemenang, jadi jangan curang, lalu di tengah jalan kamu naik motor. Kalau kiranya jarak 10 km, lalu diam-diam kamu naik motor mendekati, tidak bisa. Harus mengikuti peraturan pertandingan. Lari ya berlari, ya. Jadi Alkitab katakan kalau engkau berlari tidak akan menjadi lelah. Karena apa? Ada kekuatan rohani, dan itulah sebabnya Paulus katakan, sekali lagi saya ingatkan, bahwa latihan badani itu terbatas. Tetapi bukan tidak ada gunanya. Saya bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan saya kekuatan, dan sampai hari ini saya tetap bisa menikmati kekuatan kesehatan. Dan saya menikmati segala pemeliharaan Tuhan sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Itu 25.000 uang saya pernah ke dokter karena sakit gigi, karena baru menikah pada waktu itu. Jadi kesehatan itu bukan karena saya sering latihan, bukan. Tapi yang saya tahu itu yang pertama karena Tuhan. Tapi bukan juga saya tidak latihan, bukan. Saya melatih tubuh saya supaya saya tetap fit, tetap kuat, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Jadi saya bersyukur dianugerahi tubuh yang luar biasa. Dan itu bukan karena kuat atau bakat saya, tetapi karena saya melatih rohani saya, melatih jasmani saya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau menjadi pelari, jadilah pelari sejati. Kalau menjadi pelari dalam Kristus, jadilah pelari yang betul-betul menuju kepada arah dan tujuan
yaitu panggilan surgawi. Kita bukan hanya untuk mendapatkan hadiah dunia ini, tapi kita mendapatkan panggilan surgawi, yaitu surga yang mulia. Itu titik akhir kita. Dan sebagai orang yang firman Allah, sebagai orang percaya, kita harus percaya latihan badani tidak terbatas gunanya. Tetapi kalau kita melatih diri untuk terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, dan kemudian kita akan mendapatkan, karena dalam ibadah itu ada dua janji, yaitu hidup masa kini dan hidup masa akan datang. Masa kini kita dipelihara dan dilindungi Tuhan, masa yang akan datang kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita melatih fisik ini, janganlah agungkan Dia, agungkan Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita terarah terus sebagai seorang pelari yang menuju kepada arah panggilan surgawi itu. Dan doa dan harapan saya, kita tetap melatih tubuh kita untuk tetap hidup dalam kesehatan, tapi jangan lupa untuk terus melatih tubuh kita ini untuk berdoa, membaca firman Allah. Jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Manny Pacquiao, di mana dia berkata bahwa tiap-tiap hari aku butuh firman Allah. Itu dalam rangka memperkuat iman kita dalam menuju panggilan surgawi. Kuat bersama dengan Tuhan. Minggu tadi saya berkata, minggu kemarin saya berkata bahwa 5 manfaat ketika kita mau beribadah kepada Tuhan atau ketika kita membaca firman Allah dalam kehidupan ini. Jadi saya berharap kita senantiasa ada di dalam naungan Tuhan, sehingga kita tetap fokus kepada tujuan lari kita, yaitu finishnya adalah surga itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kami menuju ketika kami menjadi seorang pelari sejati. Kami bukan hanya menjadi pelari dunia ini, tapi sungguh-sungguh menjadi pelari yang menuju sasaran, yaitu surgawi. Terima kasih demi mendapatkan mahkota abadi itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat rehat. Dan kiranya Tuhan, kekuatan Tuhan, api Tuhan, api Pantekosta menyala-nyala dalam hati kita. Mantap, 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 mantap.